Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang struktur sosial. Dalam struktur sosial ada beberapa cara untuk memperoleh status sosial itu sendiri. Yang pertama yaitu keturunan, yang kedua yaitu melalui usaha, yang ketiga adalah melalui jasa-jasa dari individu itu sendiri. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi yang tadi. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara memperoleh kedudukan masyarakat itu sendiri atau status sosial dalam stratifikasi sosial. Sekarang Bapak akan menjelaskan seperti apa sih itu yang diperoleh keturunan, usaha, dan jasa. Jadi kita akan melihat bagaimana cara memperoleh keturunan, usaha, dan jasa-jasa dari individu itu sendiri. Yang pertama, keturunan. Keturunan itu sendiri diperoleh pada saat menduduki sebuah tahta atau seorang raja. Nanti rajanya akan mewariskan tahtanya kepada keturunannya seperti putranya sendiri. Kemudian bagaimana sih seseorang memperoleh kedudukan itu melalui usaha? Yaitu melalui pendidikan. Mereka melalui namanya pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan profesi masing-masing. Itulah usaha dari seorang individu. Yang ketiga, jasa-jasa. Yang saya angkat di sini adalah Ki Hajar Dewantara. Siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan. Kenapa disebut Bapak Pendidikan? Karena beliau memiliki jasa-jasa sebagai berikut. Yang pertama, beliau mendirikan perguruan Taman Siswa. Taman Siswa ini sendiri resmi didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Kemudian yang kedua menerapkan 3 semboyan pendidikan. Yang pertama adalah pendidik itu selalu berada di depan untuk memberi teladan dan contoh. Yang kedua, seorang pendidik harus selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus memprakarsai dan memotivasi peserta didiknya untuk berkarya dan menumbuhkan ide-ide kreatif. Yang ketiga, seorang pendidik selalu mendukung dan mendorong para murid berkarya ke arah yang benar bagi hidup masyarakat. Yang berikutnya adalah jasa-jasanya menggagas asas-asas pendidikan. Itulah cara memperoleh kedudukan di masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, dalam struktur sosial itu ada yang dinamakan dengan kelompok sosial. Di dalam kelompok sosial itu salah satunya ada solidaritas mekanik, ada solidaritas organik. Solidaritas mekanik seperti apa contohnya? Ya, kita bisa lihat di masyarakat pedesaan yang hidup bergotong royong, yang hidup berdampingan, yang hidup saling kekeluargaan. Kalau ada kegiatan tanpa dipanggil mereka datang dan bergotong royong menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sebaliknya, solidaritas organik adalah di mana masyarakat hidup individual, hidup sendiri-sendiri, tidak mau berinteraksi dengan tetangganya. Mereka tidak saling mengenal satu sama lain dengan tetangganya. Mereka hanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing, pergi bekerja pagi hari, pulang pada malam hari, dan mereka langsung beristirahat tanpa ada proses interaksi satu sama lain dengan masyarakat setempat. Itulah perbedaan solidaritas mekanik dan solidaritas organik di dalam masyarakat itu sendiri. Baik anak-anak, saya kira sampai di sini saja materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang struktur sosial.
Dalam struktur sosial ada beberapa cara untuk memperoleh status sosial itu sendiri. Yang pertama yaitu keturunan, yang kedua yaitu melalui usaha, yang ketiga adalah melalui jasa-jasa dari individu itu sendiri. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi yang tadi. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara memperoleh kedudukan masyarakat itu sendiri atau status sosial adalah stratifikasi sosial. Sekarang Bapak akan menjelaskan seperti apa sih itu yang diperoleh keturunan, usaha, dan jasa. Jadi kita akan melihat bagaimana cara memperoleh keturunan, usaha, dan jasa-jasa dari individu itu sendiri. Yang pertama, keturunan. Keturunan itu sendiri diperoleh pada saat menduduki sebuah tahta atau seorang raja. Nanti rajanya akan mewariskan tahtanya kepada keturunannya seperti putranya sendiri. Kemudian bagaimana sih seseorang memperoleh kedudukan itu melalui usaha, yaitu melalui pendidikan. Mereka melalui namanya pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan profesi masing-masing. Itulah usaha dari seorang individu. Yang ketiga, jasa-jasa. Yang saya angkat di sini adalah Ki Hajar Dewantara. Siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan. Kenapa disebut Bapak Pendidikan? Karena beliau memiliki jasa-jasa sebagai berikut. Yang pertama, beliau mendirikan perguruan Taman Siswa. Taman Siswa ini sendiri resmi didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Kemudian, yang kedua menerapkan 3 semboyan pendidikan. Yang pertama adalah pendidik itu selalu berada di depan untuk memberi teladan dan contoh. Yang kedua, seorang pendidik harus selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus memprakarsai dan memotivasi peserta didiknya untuk berkarya dan menumbuhkan ide-ide kreatif. Yang ketiga, seorang pendidik selalu mendukung dan mendorong para murid berkarya ke arah yang benar bagi hidup masyarakat. Yang berikutnya adalah jasa-jasanya menggagas asas-asas pendidikan. Itulah cara memperoleh kedudukan di masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, dalam struktur sosial itu ada yang dinamakan dengan kelompok sosial. Di dalam kelompok sosial itu salah satunya ada solidaritas mekanik, ada solidaritas organik. Solidaritas mekanik seperti apa contohnya? Ya, kita bisa lihat di masyarakat pedesaan yang hidup bergotong royong, yang hidup berdampingan, yang hidup saling kekeluargaan. Kalau ada kegiatan tanpa dipanggil mereka datang dan bergotong royong menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sebaliknya, solidaritas organik adalah di mana masyarakat hidup individual, hidup sendiri-sendiri, tidak mau berinteraksi dengan tetangganya. Mereka tidak saling mengenal satu sama lain dengan tetangganya. Mereka hanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing, pergi bekerja pagi hari, pulang pada malam hari, dan mereka langsung beristirahat tanpa ada proses interaksi satu sama lain dengan masyarakat setempat. Itulah perbedaan solidaritas mekanik dan solidaritas organik di dalam masyarakat itu sendiri. Baik anak-anak, saya kira sampai di sini saja materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.